Tuh, main jungle. Karena komboan sama si Arlotnya itu ya. Pertama komboan dan yang kedua damage-nya Arlot menurutku udah lumayan gede juga. Jadi mungkin hyper carry ke Erlan lagi kan untuk Iya game sih, kali ini. udah kelihatan juga gak sih kayak Erlan bener-bener bisa manfaatin teman-temannya lah. Iya. Kayak dia main go play-nya bener-bener bebas banget ke deal damage-nya. So far apalagi kalau misalkan di sini emang ada niatan buat bawain kayak Frederick gitu. Dan nggak ada alasan buat nggak percaya Erlan untuk sekarang kan. Karena kemarin kita juga lihat tuh dari game pertama yang dimana Freddy pakai sama si Albert, terus habis itu untuk Erlan yang pakai Granger gitu loh. Dan in and out-nya tuh kayak Albert sangat-sangat tahu persis sampai di millisecond-nya di mana dia mesti cabut, di mana dia masih mesti nahan gitu loh. Dan itu emang yang dibutuhin sama user jungler kali ya. Jadi flexible hero, jungle tank, momen assassin dia tahu gitu porsinya tuh seperti apa. Iya, cuman ya minusnya itu dia teritorial yang gak enak nih lawan dia. Masalahnya kita bisa pick Nathan apa enggak nih? Karena banning terakhirnya ini bisa possible juga untuk dihilangkan Nathannya. Bisa Iya. pick Nathan ya. Oh, Iya. Kalau aku kayaknya bakal lebih bias ke arah Fredrin sih mungkin ya. Kalian Dibandingkan habisin aja ya? Iya, sekalian dihabisin aja. Kalau emang mau jungler, junglernya sekalian. Kalau emang mau respect Albert, Albertnya sekalian gitu targetingnya. Jangan nanggung jadinya. Oke, pilihan terakhir nih ya dari Onyx yang akan kita tunggu opsi ke arah jungler yang masih banyak berarti tadi sempat ada kemungkinan ke arah tank jungle juga Fredrin yang sayangnya ditutup berarti opsinya kemana nih yang paling besar? Baxia? Bas, ya? Ya Baxia masih Masih open. ada ya? Bakasnya masih open. Masih ada. Kalau emang dibutuhkan tapi ya. Cuma sekali lagi permasalahannya di sini kalau kita ngomongin Baxia, nanti kalau Eve-nya udah menyentuh ke Wishing Lantern, udah pasti Baxia-nya bakal kena pop terus-terusan dan itu bakal ngerepotin buat EVOS-nya buat ngelakuin setup. Iya. Walaupun dia bisa combo sama Arlot ya. Atau kalau enggak ya bawa glass cannon gak sih? Cuman emang risknya gede banget sih, kayak masih ada Joy juga karena untuk assassin gitu. Dengan posisinya Isusin pun ditutup gitu. Oh. One kalian. Karena gold lane dulu ya yang ternyata menjadi prioritas karena memang udah ada kombinasi dengan Kalea. Cuman ngejawab tipikal ya hero dengan mobility tinggi dari EVOS. Apa yang harus dibawakan sama Onyx nih? Karena mereka masih ke arah damage dealer untuk 3 pick atas. Kalau aku ya, di posisi Onyx, aku bakal expect EVOS last pick-nya Gwyn. So, hero apapun yang bisa ngejawab Gwyn, terutama buat frontline. Ya, Grok mostly bagus karena dia punya efek imun juga. Grok Esmeralda gak sih? Grok Esmeralda ya mungkin masih fine. Karena lawan matchup-nya Arlot atau kalau mau yang lebih ekstrim ya bawain Blue juga. Grok Blue gitu. Grok lampu, masih dengan lampunya ya. Grok lampu, oke. Kemungkin- Groknya udah lumayan ngejawab sebenarnya di sini. Iya, tinggal gimana aja sih untuk di last pick-nya. Kalau misalkan emang pengen coba mainnya terstruktur dengan ambil one-one dan juga Arnold sebagai damager utamanya, menurutku ambil Guinevere, ya tapi kalau misalkan ini ya Oke, sesuai Berarti prediksi kan ya. kalau misalkan udah munculin Zuxin 1-1, Oke. pasti banget tank jungle. Fast prediction ya dari Fast Raza Boy, EVOS. EVOS. Oke, Profesor KB, EVOS bagus stuff-nya. Choji, EVOS juga. dan Radit. Aku Onyx sih kayaknya. Oke, satu cukup berbeda. Tapi sekarang kita akan kembalikan juga kepada para caster akan jadi seperti apa. Untuk game keempat kita bersama Ranger Mas dan Lim Kochul. Terima kasih banyak untuk panelis kita. Lim, banyak banget yang EVOS dan hanya Radit yang Onyx. Kalau Lim sendiri, untuk draft ini? Ngelihat Albert nggak hyper, gue Onyx sih. Gue juga Onyx sih. Jadi kita langsung saja tanpa berlama-lama. Derby International Match Point untuk EVOS Barat, tepuk tangannya! Tentunya masih di penghujung untuk EVOS. Tapi belum bisa mereka raih. Upper bracket final itu terlalu mahal, Lim. Itu dia. Jadi kita langsung menuju ke dalam Lane of Down. Onyx pun nggak akan ngelepasin. Final upper dengan sangat mudah. Dia akan kasih perlawanan yang sangat-sangat mungkin dahsyat. Tapi tergantung risetnya seperti apa nih. Dari EVOS nggak boleh terbawa hype. Dari Onyx, mereka harus lupain dulu nih game sebelumnya. Mungkin konsep yang nggak berjalan, sekarang konsepnya udah beda lagi. Walaupun dari Lutfi masih sama ya. Dengan adanya lapu-lapu. Yes. Tapi ngomongin Erlan ini tidak akan sekuat sosok dari Nathan. Karena kita tahu di early-nya sosok dari One ini benar-benar akan sangat tersiksa. Sangat-sangat bahkan. Apalagi match-up-nya Harit. Yang dimana Harit sendiri juga power landing-nya lumayan unggul. Chrono Dash, Synchrovision. Punya damage yang sangat-sangat cukup. Tapi ya untuk Albert sendiri gue rasa memang build-nya akan ada 1 damage nantinya. Tabrakan lagi di arah mid lane. T-Boy di box, revitalize. Oh tapi revitalize-nya kali ini
sudah tidak ada Keyboy yang menandakan agak sedikit bertanya Lim. Oke, memang kita tahu fleksibel untuk Grok tersendiri karena dia punya skill escape mechanism dengan Tectonic Charge atau Wild Charge yang kita tahu. Cuma kayaknya dengan Flicker, apakah dengan tidak adanya Flicker apakah ini akan mengurangi power dari Grok itu tersendiri nih? Terus ya, tapi follow dia Purify. Langsung ya nggak pakai lama. Tadi kalau misalkan gua nggak salah lihat Hylos masih open ya. Kayaknya kalau memang konsep Revitalize berarti Hylos juga masuk kan. Bisa jadi salah satu opsi. Cuman ya untuk nahan crossbow tank sangat jelas kuat. Grok buka Revitalize kena crossbow tank pun ya udahlah gitu loh. Tapi kalau ngomongin dari Onyx, kita lihat Hayabusa dari Kairi. Kali ini masih terlalu tajam tapi nampaknya menuju ke arah sosok seorang Keyboy. Bukan coba dipaksa di all in, damage yang cukup dan Key bahkan tumpah begitu saja. Satu poin kill akan coba ditukar oleh permasukan dari tim EVOS. 1-1 sesama roamer. Tapi yang akan ada informasinya di sini adalah Albert yang mendapatkan positioning terlebih dahulu menuju ke arah turtle mereka. Oke, Randy-nya hadir. Menuju ke arah seorang Kairi. Wah, coba di zoning out dan bersama dengan adanya satu Prefighters dan Retribution from Kairi. What a steal, Turtle! Shadow kill. Langsung di shadow kill di depan sana, membalikkan kembali kanan tapi Kairi harus ter-take down. Tidak ada lagi jalan untuk pulang karena tidak ada flicker yang dimiliki dari seorang Lutfi. Untungnya Keyboy available di sana dengan adanya Tectonic Charge. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini setidaknya mereka mendapatkan Turtle. Tapi worth it gak ditukar Kairi? Oh, menurut gue dengan move yang sudah dilakukan oleh EVOS duluan sangat worth it, Ji. Arlot dari Randy jalan duluan ngebuang flickernya, Kairi gak tumbang malah dapetin Turtle. Jadi ya move yang terbuang tadi banyak banget dari EVOS. Terlepas dari yang memang akhirnya Kairinya juga down, Kairinya bisa di pick off, ya udah. Buffnya pun masih ada semua sekarang. Jadi akan reset lagi dengan ya Skylar yang akan lebih unggul dari Turtle. Betul sekali. Lihat para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka mendapatkan kesempatan untuk lebih kuat lagi di area gold lane Skylar lebih tepatnya. Dan kita juga sudah melihat tadi ketika Skylar berada di dalam posisi powernya ya. Sudah sama-sama sekali gak terbendung. Dan Brave Fighters dari sosok seorang Lutfi hanya untuk dimainkan oleh Randy. Randy akan sangat kuat untuk ngomongin laning clear apalagi. Iya. Dan ngelihat dari Albert dengan Magic Wand berarti akan ada satu item damage nih. Entah itu Starlium, Corrosion, jenis Wand, apapun itu. Yang pasti Guinevere-nya ini nggak bisa dianggap remeh yang nggak ada damage. Nggak full tank. Apalagi di item pertama berarti pressure awalnya juga benar-benar kuat. Kayaknya Genius bakal impactful deh. Ketika langsung ada Purify di tangan dari sosok seorang Skylar. Tidak ada Tsunami Slam. Tapi informasi yang sudah didapatkan adalah dari para pasukan EVOS. Ada dua teamfight yang berbeda. Gagal mendapatkan Skylar. Bahkan Ki yang harus termakan di depan sana. Tim Onyx berhasil mencuri backline dari tim EVOS yang sudah mundur. Dan EVOS di sini mereka agak sedikit terlalu terpancing dengan ada Skylar tanpa adanya Purify. Dan ketika coba dikomit sama Albert, malah kalkulasinya miss plus mereka kehilangan Ki. Iya, dan tadi ketika udah debate ya, mereka bisa langsung mundur sebenarnya. Cuma nggak expect juga tapi Lutfi. Oke, berhasil melakukan bait tampaknya. Oh, tapi lihat di depan sana Randy tanpa adanya pasif kembali dan Vengeance. Terlalu lama dikeluarkan Randy kali ini harus dimakan oleh Lutfi. Meanwhile Albert berhasil mendapatkan Kairi. Van Requiem menutup hari dari Retribution tim Onyx untuk Turtle mereka yang kedua. Itu dia bait yang dilakukan oleh Lutfi ternyata dimakan dan dibait balik Ki. Mau nggak mau dia harus mundur dulu. Sekarang setup dari Turtle harusnya bisa dilakukan oleh EVOS. Kalau mereka mau. Cuman kalau di commit juga harus hati-hati, masih ada Lutfi. Itu dia, Lutfi. Jadi poin kill yang sangat penting, penentu untuk kemenangan dan bahkan Lutfi akan menjaga menuju ke arah Turtle supaya Kairi tinggal datang dan langsung dengan retribution-nya. Flicker telah dikeluarkan. Dan balik lagi, Keyboy sudah 3.900 assist plus harusnya. Itu dia, jadi assist terbanyak juga. Dan kayaknya Turtle-nya ini akan di-delay sedikit. Cuman kalau ngeliat dari move Kairi, ini dilepas sih. Gak bakal kontes. Dilepas aja. Dan free Turtle berarti untuk EVOS. Hati-hati nih, pressure-nya akan tambah dengan adanya buff Turtle di tangan Albert. Concentrated, oke. Buff Turtle di tangan Albert, tapi lihat Erlan kali ini dia harus kehilangan bottom turret-nya. Dan Skylar berada di posisi yang cukup maksimal. Skylar kali ini mengungguli Erlan. Walaupun dari segi level dia sama ya, Lim. Tapi gold-nya udah cukup. Itu dia. Dampak dari Turtle pertama juga gak sih? Yang memang didapatkan oleh Kairi. Sementara ya, dari EVOS juga mereka harus naikin temponya. Mereka bawa Gwyn, mereka bisa initiate, mereka bahkan punya damage-nya dengan concentrated. Ada dua teamfight yang berbeda, Albert di depan sana terbagi dengan damage shadow kill. Permasukan dari tim EVOS, mereka gagal kembali mendapatkan satu Suns. Dengan Purify dan this is crossbow thing. Yang tidak mau dikeluarkan oleh Erlan terlalu terburu-buru karena permasukan dari tim Onyx membalaskan kembali karena kehilangan Swallow. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh Lutfi. Zoning out dan bahkan lihat di depan sana. Pasukan dari EVOS mereka sangat gak punya taring, gak punya gigi dan Skylar
menggerogoti dimanapun objektif itu ada. Ya, dia cari farming dimanapun, bahkan sekarang purple buff-nya coba untuk diambil dan dapat oleh Sans. Yap, itu dia menjadi satu keunggulan lagi pastinya untuk Onyx. 3000 gold memang bukan angka yang sedahsyat itu, tapi untuk early game impact-nya sudah terasa. Keyboy Radiant Armor berarti bukan opsi lagi untuk dimakan oleh Albert. Suelo dan Albert bekerja sama pun untuk makan ke arah Keyboy, gue rasa akan kurang ketika Keyboy-nya punya Revitalize. Alright, tapi kali ini Gila langsung ada Final Slash langsung menuju Carson Lutfi. Wombo combo Jombro. Albert featuring dengan adanya Randy berhasil memakan Lutfi dengan instant kill. Jadi ya tadi Final Slash karena ada sedikit efeknya kan dari airborne-nya. Akhirnya dimanfaatkan dengan Violet Requiem dan karena adanya concentrated energy, damage-nya cukup. Ini yang bahaya sih sebenarnya. Apalagi ngeliat dari 4 lawan 5 yang mereka masih mau coba loh untuk pegang kendalinya. Hati-hati Randy yang akan open. Yes, jangan lupakan tadi sudah ada informasi di mana Randy berhasil melakukan combo di para pasukan tim Onyx harus lebih aware. Turtle yang ketiga ini akan menjadi cukup penentu. Pertama bukan hanya dari segi gold saja, tapi snowball yang dipegang Onyx ini bakal lebih tinggi, lebih jauh lagi kalau mereka berhasil mendapatkan satu turtle tersebut. Dan bukan hanya turtle-nya yang akan dipaksa, team fight juga mungkin akan dipaksa oleh para pasukan dari tim EVOS. Hati-hati, Kairi ada dengan retribution-nya. Tapi ya untuk dari EVOS juga bisa untuk kontes. Gak ada Brave Fighters. Kali ini gak ada Brave Fighters dan dipaksa Watcher telah dikeluarkan Tectonic menuju ke arah belakang langsung dari Real Manipulation dari Sans. Dan Final Slash menuju ke arah Bacon dan Kairi masih bisa berhasil mendapatkan satu turtle di luar. Randy harus take down. Crossbow Tank tidak terlalu terasa dan bahkan Sonic Outlet terlalu sadis dari Lutfi berhasil mendapatkan 2 point kill. Astaga, Lutfi mengamuk berhasil mendapatkan 2 point kill dan bahkan wipe out. Diretakan bahkan dari EVOS. Mereka nggak tersisa satu member pun dengan setup yang begitu rapi Onyx. Mereka seakan menjadi player-player tim yang baru lagi lahir lagi semenjak game yang sebelumnya. Yes, ini dia Onyx. Reset yang cepat, bounce back dari kekalahan mereka di one-sided. Mereka langsung reset dengan 5.000 gold sekarang. Mengungguli EVOS. Dan ngomongin EVOS dengan hero scaling mereka di arah gold lane ini akan sangat berat membawa game ini ke arah late game. Wah, Erlan baru jadi 2 item. Ya memang sih kita tahu 1-1 juga. Ini alasan dari 1-1 pick rate-nya mulai turun. Karena memang power dari 1-1 itu kayaknya ada di lebih dari 3 item bahkan. Damage-nya masih belum terlalu terasa. Ya, berbanding terbalik dengan adanya Harriet nih. Harriet dengan adanya Starium, Hitter of Haven, kayaknya 2 item itu udah bisa berdansa kan. Dengan Chrono Death. Ya kalau ngomongin sakit maksimal mungkin ya ada di Holy Crystal, ada di Divine Blade. Tapi tetap aja ngelihat perbedaan sama 1-1 itu lumayan jauh menurut gua. Holy Defense ke-trigger lagi. Bawahnya udah ke-trigger, midnya juga udah ke-trigger. Di menit 9 loh. Di menit 9 ya. Ini mahal banget sih. Karena bisa dibilang Albert agak cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan positioning. Walaupun nggak ada Mountain Shocker seperti biasa ya untuk membuka vision. Tapi kali ini Albert bener-bener di screening abis. Keyboy, dia keluarin semua makronya. Dimanapun Albert berada itu pasti sudah ada Keyboy yang bakal ngecek. Wow, 5.000 gold ya. Ini angka yang sangat-sangat signifikan sih. Masuk di menit 9 juga. Seakan gue ngeliat game sebelumnya tapi dibalik. Walaupun memang pressure EVOS di game sebelumnya juga lebih dahsyat nih. Lebih nyekek. Lebih nyekek memang, tapi itu belum Lord kan. Sekarang kita lihat nih dari Lordnya, kontesnya seperti apa. Kalau lihat potensialnya, gue rasa EVOS masih bisa. Mereka punya immune dari Violet Requiem. Mereka punya momentum dari Crossbow of Tank. Belum lagi kombinasi Randy X Albert kan, yang masih bisa berjalan juga. Tapi tergantung nih, kalau setup dari Onyx bagus, kayaknya mereka nggak ambil Lordnya sih. Mereka ambil killnya. Oke. Mereka akan coba ambil killnya karena juga nggak ada Holy Defense juga kan. Itu dia. Tapi sinyal lepas sih, kelihatan juga dari teman-teman EVOS. Dan itu dia. Lord yang bisa didapatkan untuk Onyx. Instan tanpa ada tekanan sama sekali. Albert untuk melakukan move ini nggak bisa berbuat dengan banyak. Mereka juga nggak bisa all in terhadap Keyboy, damage yang kurang. Kalau mungkin tadi ya, kalau kita tahu tengahnya ada burst, mungkin masih ada sedikit power untuk bisa nutup ke arah Keyboy, Lim. Karena tengahnya juga utility kan. Iya, ke tengahnya utility juga. Albert Magic, Swallow Magic, 1 Radiant Armor, selesai keduanya. Oke, Rose Gold ini masih dengan build yang happening banget ya untuk Arlott. Adanya Oracle, Rose Gold, dia punya badan, dia punya damage. Lebih sustain ya. Bahkan dengan adanya shield nanti dari Rose Gold yang lebih besar juga karena adanya Oracle. Ini lumayan bisa sustain sih di bagian depan. Gak ada yang bisa menyelesaikan Lutfi sih ketika dia Brave Fighters. Dan kalaupun itu Lutfi bisa selesai, kayaknya waktunya lama, Lem. Dia cooldown reduction-nya juga cepet banget loh. Dia pakai build ala-ala Cici. Adanya Brute Force War X 20%, text itemnya Oracle.
30% cooldown. Brave Fighter-nya itu bisa di-spam terus-menerus. Di spam atau bahkan di bait. Ada dua nih, spam sama bait. Bisa kita bilang, terpasukan dari tim EVOS, kita lihat mereka mencoba untuk melakukan sedikit pertahanan dengan volley defense di arah top lane satu-satunya yang sudah pecah. Dipaksa oleh para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile dari bottom lane, mereka akan memaksa. Konsil telah dikeluarkan oleh perpasukan dari tim EVOS. Ditutup dengan adanya barrier. Turret tengah sangat mudah dipecahkan oleh perpasukan dari tim Onyx. Tapi tidak ada yang bisa menahan damage dengan Brave Fighter. Lutfi berhasil membalikan kanan dan itu combo Condro bersama dengan Air Popok dari Alphard. Lutfi ter-take down disenchanted speaking. Fokus ke arah base. Mereka nggak boleh apapun yang terjadi. Dan base yang hampir pecah. Kairi membuat Alphard bertekuk lutut dan memaksa EVOS untuk di game yang kelima. Satu game lagi match point untuk keduanya EVOS. Gagal untuk mendapatkan tiket M7 di game yang keempat. Mereka harus lebih tryhard lagi di game yang kelima karena tidak semudah itu Onyx memberikan tiket upper bracket ke arah EVOS. Dan Lutfi yang selalu melakukan zoning out lapu-lapu yang di luar ekspektasi, bahkan bukan hanya zoning. Mereka tahu damage dari Lutfi juga cukup dan semua porak-poranda karena Lutfi. Astaga, Lutfi kali ini bergema di lane of doubt. Menggetarkan para pasukan dari tim EVOS dan game 5 is real. Wow, penentuan akan ada di game selanjutnya. Antara EVOS ataupun Onyx. Siapapun yang lebih layak ke upper bracket